seluruh rangkaian ibadah kita dari mulai puasa, salat tarawih, doa, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini tema kita adalah panduan pola hidup di bulan Ramadan. Tentunya uswah dan qudwah kita dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pola hidup beliau di bulan Ramadan. Kita harus memahami, hadirin sekalian, bahwa yang tentunya prioritas utama kita adalah pola ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Ya, Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan ketakwaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil khusus orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman tidak mendapatkan bagian yang besar ini. Apa itu? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kamu apa? Berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Berpuasa juga. La'allakum tattaqun, dengan puasa itu kamu menjadi orang yang bertakwa. Di sini menunjukkan Bapak Ibu, puasa kita harus kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa inilah ijazah yang kita ambil setelah Ramadan. Takwa adalah buah daripada puasa. Kalau kita selepas Ramadan tidak memiliki takwa, maka kita akan kehilangan inti daripada ibadah puasa itu sendiri. Ya, sehingga puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, ya, tapi puasa itu betul-betul kita ini bisa menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya, betul-betul kita bisa menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor. Begitu juga perbuatan kita ini. Karena itulah daripada buah yang paling utama dari puasa Ramadan. Ya, kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa, semakin baik ibadah kita kepada Allah, dan juga semakin baik muamalah kita kepada ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, sehingga dikatakan Syahrul Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bahkan kitab-kitab suci semuanya turun di bulan apa? Ramadan. Terutama Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan hampir setiap malam dibacakan Al-Qur'an oleh malaikat Jibril. Hadirin sekalian, ya, dibacakan apa? Al-Qur'an oleh malaikat Jibril agar kita selalu dekat dengan Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an, dan mengamalkan apa? Al-Qur'an. Kenapa demikian, hadirin sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Innallaha yarfa' bihadzal Qur'an aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang perhatian sama Al-Qur'an, membacanya, mentadabburinya, mengamalkannya, akan diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan keberkahan, rezeki, kejayaan karena perhatian sama apa? Al-Qur'an. Wa yad'u bihil akharin, dan Allah akan merendahkan orang-orang yang tidak peduli sama Al-Qur'an. Hadirin sekalian, hendaklah umat Islam membaca apa? Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an tiap hari bersama Al-Qur'an. Ya, sehingga sebaik-baik manusia dikatakan oleh Nabi yang belajar dan mengajarkan apa?
Al-Quran, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Hadirin sekalian. Bahkan Nabi komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Rabb, sungguhnya umatku ini tidak perlu lagi sama Al-Quran. Itu prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, waktu beliau masih hidup dulu, bahwa umatnya suatu hari akan meninggalkan apa? Al-Quran. Tidak peduli dengan Al-Quran. Mereka peduli dengan syair-syair, kemudian membaca ucapan-ucapan manusia, enggak peduli sama Al-Quran. Dan juga mereka mengganti dengan musik-musik, nyanyian-nyanyian. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa Nabi keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, curhat kepada Allah. Kenapa? Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku tidak peduli, tidak perhatian sama Al-Quran. Ya, dihajar, dijauhkan Al-Quran itu, hadirin sekalian. Nah, itulah yang terjadi. Padahal di zaman Nabi, ya dulu sahabat-sahabat Nabi itu bukan orang yang besar di pentas dunia saat itu. Yang besar Romawi, Persia. Tapi karena mereka perhatian sama Al-Quran, dalam hitungan singkat mereka bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi, berubah peradaban, hadirin sekalian. Dengan mereka membaca Al-Quran, dengan mereka mengamalkan apa? Al-Quran. Sebagaimana Nabi pernah suatu malam ingin melihat bagaimana umatnya terhadap Al-Quran. Nabi berhenti pada sebuah rumah, hadirin sekalian, karena ada suara yang keluar. Ternyata seorang wanita parubaya membaca Al-Quran, membaca surah Al-Ghasyiyah. Baru permulaan langsung dia menangis. Di malam hari dia membaca hal ataka haditsul Ghasyiyah. Ya, apakah telah datang kepadamu ya Muhammad kabar tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah ismun min asma'i yaumil qiyamah. Nama-nama dari nama-nama hari kiamat. Allah memberikan nama-nama banyak sekali tentang hari kiamat, agar manusia perhatian bahwa suatu hari kita ini akan meninggal dunia, pindah ke alam barzah, kemudian alam akhirat. Itulah alam la nihayata fi, yang tidak ada akhirnya. Khalidan fiha, yang kekal di dalamnya. Bagi penduduk surga akan kekal di surga, bagi penduduk neraka akan kekal di neraka, kecuali orang yang masih memiliki sedikit dari iman, tidak akan kekal di dalam neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berujung nanti masuk apa? Surga. Hadirin sekalian. Tapi itulah kehidupan kita di masa depan nanti, yaitu akhirat. Ya. Minhum min ahli jannah wa minhum min ahli nar. Sebagian mereka penduduk surga, sebagian mereka menjadi penduduk apa? Neraka. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat agar dilindungi dari neraka dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan bisa masuk apa? Surga. Minimal 3 kali sehari kita mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya, ini harus, hadirin sekalian. Makanya di antara keutamaan Ramadan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Nabi mengatakan inna lillahi 'inda kulli fitr utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap buka yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman ketika mereka berpuasa berbuka, Allah mengeluarkan nama-nama yang akan dibebaskan dari apa? Api neraka. Inilah hadiah yang selama ini, hadirin sekalian, kita mohon kepada Allah dengan mengucapkan Rabbighfirli dzanbi astaghfirullah. Ya Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Malam-malam Ramadan inilah Allah akan mengabulkan kita, yaitu apa? Dibebaskan dari apa? Api neraka. Siapa yang tidak mau bebas dari api neraka dan masuk surga?
Berpuasalah dengan sebaik-baik puasa. Mari kita gunakan Ramadan ini pola yang paling terbaik, hadirin sekalian. Ya, itulah Nabi ketika malam hari mendengar suara wanita ya membaca surah Al-Ghashiyah, baru ayat yang pertama tidak bisa meneruskan. Dia menangis, mencoba untuk mengulangi lagi hal ataka haditsul ghashiyah, dia menangis lagi. Sampai Rasul juga ikut menangis dan mengatakan, iya ya Rabb, iya ya Allah, telah datang kepadaku kabar tentang hari kiamat. Ya, agar umat Islam jangan biasa-biasa aja ketika melalui ayat-ayat tentang hari kiamat, yaumuddin, yaumut-tanad, al-haqqah, kemudian as-sakha, at-tamma, al-qari'ah. Ini nama-nama hari kiamat. Agar perhatian menyiapkan bekal untuk menuju kehidupan yang abadi. Sedangkan kita di dunia ini, Bapak Ibu, hidupnya sementara. Ya, jangan kita korbankan ya untuk kepentingan dunia yang sesaat ini, kemudian kita kehilangan hal yang besar, nikmat yang besar ketika hari apa? Kiamat. Ya, orang yang cerdas pikirannya jauh, bukan masalah karir atau apa, karena dunia kita akan tinggalkan, suka atau tidak suka. Ya, semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mengalami apa? Kematian. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Ya, bahkan Nabi mati, orang yang terbaik di antara seluruh manusia. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, kamu mati, Muhammad yang lainnya juga mati. Apakah kamu mati, musuh-musuhmu enggak mati? Semuanya akan mati. Ya, yang hidup hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah apa? Mati. Ya. Nah, ketika mati Bapak Ibu, selesai sudah manusia amalnya. Ya, tidak akan balik lagi ke dunia. Dia akan tinggal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang selama di dunia beriman, beramal saleh, menjauhi dosa dan maksiat, mendapatkan kedudukan yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah di sisinya. Ya, di rumah, ibaratnya di rumahnya, di dunia dimuliakan, di akhirat apalagi ya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu baik. Innahu huwal barrur rahim. Ya, Allah itu baik, hadirin sekalian. Ya, kalau kita di dunia mendapatkan kebaikan, apalagi di sisinya. Makanya ketika orang meninggal itu, kalau dia orang yang beriman, hakikatnya dia istirahat sudah. Istirahat min ta'abid dunya, dari kelelahan dunia. Dia istirahat, dia berbahagia. Ya, itu keyakinan kita. Ya, makanya Nabi mengatakan, man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang, cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah lebih senang lagi berjumpa dengan dia, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba, man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak peduli, enggak suka juga berjumpa dengan dia. Nah, ini hadirin sekalian mengingatkan kita tentang apa? Akhirat. Maka kita membuat supaya pola Ramadan kita betul-betul berubah daripada bulan-bulan yang lainnya. Dengan perhatian dengan apa? Al-Quran. Ada target harian yang harus kita perhatikan dari ibadah-ibadah itu agar lebih maksimal lagi. Ya, untuk persiapan 11 bulan nanti, hadirin sekalian. Yaitu terutama ibadah-ibadah yang wajib, yaitu salat 5 waktu. Ya, hendaknya kita perhatikan ini, terutama dikerjakan di masjid secara berjamaah bersama apa? Kaum muslimin. Ya, ibadah ini sangat penting sekali, yaitu salat. Karena salat ini Bapak Ibu pertama kali akan dihisab oleh Allah pada seorang hamba. Ya, pertama salat. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka dianggap oleh Allah semua amalnya baik. Kalau salatnya tidak perhatian, tidak baik, dianggap seluruh amalnya tidak baik. Bahkan Nabi mengatakan khairu amalikumus shalah, sebaik-baik amalan kalian itu salat. Inilah pekerjaan kita sesungguhnya. Job kita sesungguhnya di dunia ini
adalah apa? Salat. Yang lainnya ya di bawah itu. Hadirin sekalian. Kalau ditanya apa pekerjaan Anda? Salat. Seperti itu. Ya, yang lainnya di bawah salat. Ya. Makanya Nabi mengatakan barang siapa yang mengakhirkan salat, man yuakhirus salat yuakhiruhullah, akan diakhirkan semuanya oleh Allah, diakhirkan rezekinya, diakhirkan kebahagiaannya, diakhirkan kesembuhannya dari penyakitnya. Kenapa? Karena dia mengakhirkan salat. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Maka diakhirkan sama Allah karena dia enggak perhatian sama salat, enggak diperhatikan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya apa? Salat terutama di bulan Ramadan, hadirin sekalian. Jangan sampai seorang perhatian luar biasa sama qiyamul lail, tarawih, tapi salat 5 waktu enggak perhatian. Ini juga catatan kita. Kerjakan yang pertama salat 5 waktu ini. Baru setelah itu kita perhatian sama salat apa? Tarawih. Ya. Salat tarawih bagus di bulan Ramadan, mengampuni dosa. Tapi juga salat 5 waktu ini mengampuni dosa. Terutama kata Nabi salat apa? Asar, salat subuh. Ya, Nabi mengatakan Inna Allah harrama 'alan nar aw lan yalijan nar man hafadha 'ala salawat salatil qabla tulu'i syams wa qabla ghurubi syams. Ya, Allah mengharamkan neraka, hadirin sekalian, dari orang-orang yang menjaga salat-salat, terutama salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya apa? Matahari, yaitu salat subuh dan salat apa? Asar. Orang yang menjaga 2 salat ini, lebih khusus ya 2 salat ini, dibebaskan dari apa? Api neraka. Jadi utaqa minan nar, dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini untuk siapa? Pertama untuk orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga salat, hadirin sekalian. Ya, jadi balasannya luar biasa sekali. Orang yang berpuasa tapi enggak salat, bagaimana dibebaskan dari api neraka? Ya, makanya puasa itu benar-benar harus dikerjakan dengan baik. Kemudian juga Bapak Ibu, Nabi suka membaca zikir pagi dan petang. Ya, kita usahakan belajar ini zikir pagi dan petang karena ini nutrisi hati kita, Bapak Ibu, dan juga sebagai benteng hisnul muslim, sebagai benteng bagi seorang muslim. Zikrullah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi apa? Tenang. Ya, tidak ada amalan yang paling kuat sehingga orang terhindar disiksa Allah kecuali zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu zikir kepada Allah akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir-zikir ini senandungnya orang-orang yang beriman, Bapak Ibu. Senandungnya orang-orang yang beriman, bukan nyanyian. Senandungnya orang yang beriman itu bukan musik, tapi apa? Zikrullah. Sangat mudah sekali diucapkan oleh lisan. Tua, muda, ya, anak-anak, laki, wanita, mudah untuk mengucapkan zikrullah. Sehingga ketika orang terbiasa zikrullah, insyaallah matinya husnul khatimah. Ya, selalu ingat kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallah il azim. Ya, zikrullah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, ini baik terutama bagi orang yang berpuasa. Ya, kalau dia malas baca Quran, mulai zikir. Ya, sudah mulai capek zikir, baca apa? Al-Quran. Terus itu, ya, pahalanya luar biasa. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, Bapak Ibu. Ada orang capek-capek membuat penelitian, dikasih hadiah 1 M. Itu pun rebutan. Ingin ya mendapatkan hadiah itu. Thayyib, tidak hanya 1 M, ditambah lagi 1 T. Ya, bayangkan, banyak enggak yang ikut, Bapak Ibu? Banyak yang ikut. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh dapat 1 T. Mungkin orang kafir ikut, yang di luar negeri ikut, karena hadiahnya berapa? 1 triliun, bayangkan.
Allah memberikan lebih daripada itu. Allah memberikan hadiah kepada kita lebih daripada dunia yang seisinya. Keluarkan dunia apa itu? Emas, peraknya, ya uangnya, kumpulkan semuanya. Masih kalah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman ketika keluar daripada bulan apa? Ramadan. Khairan minad dunya wa ma fiha. Ini menunjukkan dunia enggak ada artinya. Bagi orang yang beriman, manusia berebut dunia sampai perang, sampai saling membunuh, menghabisi nyawa orang lain, ya sampai berbuat zalim. Hanya beberapa receh, Bapak Ibu, enggak ada artinya. Ya, sampai diburu seperti itu. Orang-orang yang lemah imannya kepada Allah seperti itu, mudah untuk berbuat kriminal. Karena tidak mengingat Allah. Tentang ma'rifatullah itu kurang. Ya, kurang zikirnya. Akhirnya Allah berikan jalan menuju apa? Penjara. Ya, enggak ingat kepada Allah, ingat kepada dunia, Allah berikan jalan-jalan keburukan, jalannya setan. Hadirin sekalian, coba kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak berzikir. Ya, hendaklah lisanmu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa banyak istighfar dan banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lis-sha'im da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa-doa yang tidak tidak ditolak oleh Allah, pasti terima. Kenapa? Karena orang berpuasa itu adalah seorang hamba yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sha'im indallahi a'la darajat. Orang yang berpuasa itu di sisi Allah yang paling tingginya derajat manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia lagi berpuasa. Ya, tenggorokannya haus, perutnya lapar. Ya, hawa nafsunya mulai melemah, tenaganya lemah. Bapak Ibu, peredaran darahnya menyempit. Ya, sehingga ketika dia berdoa sangat kuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengerjakan ini murni karena Allah. Sehingga orang yang berpuasa tidak bisa dimasuki riya. Tidak dimasuki riya. Karena percuma, bisa jadi orang itu pamit puasa, kerja, kemudian masuk warung makan. Ya. Berarti dia nggak puasa kan? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau dia berpuasa betul-betul, tidak makan, tidak minum, menjauhi dosa, maksiat, ya, betul-betul dia orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Karena as-siyam ibadatus sir. Ibadah rahasia. Ya, antara dia dengan Tuhannya. Ketika orang itu berpuasa, lemah nafsunya, hadirin sekalian, maka betul-betul dia beribadah karena Allah, sehingga sangat dekat dengan Allah. Kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Bahkan Allah berikan hadiah-hadiah yang banyak kepada orang yang berpuasa. Oleh karena itu puasa ini kan sangat spesial. Sehingga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibnu adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amalan anak Adam itu miliknya sendiri kecuali puasa. Ini puasa milikku. Puasa milikku. Wa ana ajzi bi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bapak Ibu, luar biasa sekali di sini. Maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya waktu berpuasa ini untuk banyak beribadah, terutama zikir, beristighfar, ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang harus kita perhatikan bulan Ramadan ini, pola makan yang sehat. Pola makan yang sehat. Jangan asal balas dendam saja ketika berbuka, ya. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita sahur, ya. Kalau bisa sahur apa saja, mau minum kayak, mau makan sedikit kayak. Saya nggak biasa makan pagi, sedikit tak banyak. Makan aja, ya walaupun tidak banyak, minum saja atau makan kurma, pokoknya sahur supaya kita diberkahi. Ya, diberkahi karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah kalian sahur karena makan sahur itu barakah. Ya. Makanlah sahur, bangunlah di waktu sahur. Ini waktu luar biasa. Allah turun ke langit dunia. Ya.
Kemudian apalagi dikabulkan doa-doa. Jadi sunnah sahur Bapak Ibu, kalau bisa kita berdoa, banyak beristighfar. Sebagaimana Allah berikan contoh penghuni surga, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak apa? Beristighfar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur, waktu yang sangat mulia. Ya, dan orang disuruh sahur supaya siangnya enggak kelaparan, gitu, enggak lemes. Nabi sendiri yang mengajarkan tentang bagaimana secara rinci ya puasa yang benar. Dan suruh bedakan antara puasanya ahli kitab. Orang ahli kitab, al-Yahud dan Nasara, tidak pakai sahur. Sahurlah kalian. Sahur, bangunkan anak-anak, terbiasa bangun apa? Sahur. Ya, seperti itu. Kemudian juga cepat berbuka. Ya, kalau bisa pakai kurma ya dan air, seperti itu. Enggak ada kurma, air. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, di negeri kita ini kurma luar biasa. Bahkan Raja Salman memberikan hadiah kepada kita kurma yang luar biasa, yang paling baik. Ya, setiap tahun dia memberikan hadiah, menunjukkan hubungan kita dengan Saudi Arabia itu sangat baik sekali, dan mereka banyak memberikan hadiah-hadiah kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah untuk kita konsumsi, kita beli juga murah Bapak Ibu, kurma ini. Ya. Nah, ini Nabi SAW mengatakan, kalau kita ingin kebaikan terus-menerus, berbuka tepat waktu. Ya, ada orang, saya ini ingin kebaikan terus-menerus, tidak sekali, dua kali, sesaat. Ya. Maka barang siapa yang ingin kebaikan terus-menerus, apa itu kebaikan? Semuanya. Ada rezeki, ada kesehatan, ada kejayaan. Namanya baik, ya kan? Nabi memberikan solusi sangat mudah, yaitu apa? Iftar fi waktihi, yaitu berbuka tepat waktu. Tepat apa? Waktu. Matahari terbenam, langsung buka. Sudah dapat kebaikan terus-menerus. Sabda Nabi apa? La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitr. Kata Nabi, manusia akan terus-menerus mendapatkan kebaikan selama mereka mempercepat apa? Buka. Ta'jilul fitr, ta'jilul iftar. Jangan ditunda-tunda. Ya, walaupun Anda di jalan, Anda harus pikirkan maghrib sekitar jam sekian. Langsung pas buka langsung. Jangan diakhirkan supaya tidak menyelisih apa? Sunnah. Kelihatannya remeh Bapak Ibu, tapi ini luar biasa. Anda mendapatkan kebaikan terus-menerus hanya beramal sangat ringan. Buka tepat apa? Waktu. Ya, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul al-fitr. Manusia selalu mendapatkan, la yazal ini dalam bahasa Arab, terus-menerus tidak akan berhenti selama kamu mempercepat apa? Buka. Jangan diakhirkan. Ya, jangan diakhirkan. Nah, ini pola puasa yang diajarkan kepada Nabi. Ya, dan Nabi tidak berlebihan dalam berpuasa, dalam berbuka maksudnya. Ya, sehingga tidak harus kemudian mengeluarkan uang yang banyak ya untuk macam-macam makanan. Ya, karena puasa bukan sekedar tradisi, masalah kuliner dan sebagainya, boleh-boleh saja, tapi nilai ibadah itu dan mengikuti sunnah Nabi jangan dilupakan. Kurma, air, ini selalu hadirin sekalian. Sesuai dengan pendapat para dokter-dokter, ya kalau buka jangan berlebihan seperti itu supaya gulanya nggak langsung apa naikkan begitu kata dokter. Sering kita dengar seperti itu. Karena kalau langsung kaget, ya seperti itulah Bapak Ibu, dokter juga menasihati kepada kita. Di sini menunjukkan bahwa kita berpuasa ini tidurnya harus lebih awal. Ya, kenapa? Karena kita sholat tarawih, kemudian kita bangun sahur. Ya, hindari begadang-begadang yang tidak ada manfaatnya. Ya, tetap fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pola berikutnya, kita beraktivitas, boleh berolahraga, nggak ada masalah. Kalau betul-betul
pola sahur kita pas dan juga buka kita juga pas, ya boleh beraktivitas, boleh melakukan hal-hal yang produktif, ya pekerjaan tetap maksimal seperti itu. Begitu juga ganti waktu untuk bermedsos dengan tilawah Al-Quran, Bapak Ibu. Bahkan di zaman Nabi ada perang, ya kan? Perang, ada 3 peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya di waktu bulan Ramadan. Yang pertama perang Badar tahun kedua Hijriah tanggal 17 Ramadan, dan juga Fathu Mekah tahun 8 Hijriah, dan di akhir perang Nabi yaitu perang Tabuk. Tapi pulangnya itu puasa, hadirin sekalian. Dari Madinah, Tabuk ini jauh sekali, ya, dan panas. Ya, justru peperangan itu dipilih oleh Nabi pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan bukan syahr kasal, ini kaslan, malas, naum, tidurlah. Ya, bukan itu. Ya, Nabi ingin mengajarkan bahwa Ramadan tetap fit, hadirin sekalian, fit, dan puasa itu bagus. Makanya Allah wajibkan pada umat-umat dari dahulu, karena dari sisi kesehatan luar biasa, ya, menyembuhkan banyak penyakit. Ini katanya dokter-dokter yang di barat, Bapak Ibu, luar biasa, disuruh puasa. Mereka sembuh dari ketergantungan alkohol, mereka sembuh dari penyakit-penyakit yang dalam tubuhnya, sampai penyakit kronis sekalipun. Ya, mereka mengatakan luar biasa puasa ini bisa menyembuhkan penyakit-penyakit sosial, kebakhilan, ya, pemborosan, ya, bisa menyembuhkan kenakalan remaja. Karena dengan puasa itu banyak zikir, banyak ibadah, nafsu mulai melemah, Bapak Ibu. Hawa nafsu juga mulai lemah. Setan dibelenggu. Ini penting sekali puasa bagi remaja. Kemudian syahwat juga lemah. Ya, nggak mungkin seorang yang berpuasa goda cewek misalnya, seperti itu. Ya, dia akan malu. Nah, ini penting untuk meredam kenakalan remaja. Masa puasa tawuran, kan begitu. Nabi SAW mengatakan, ya, idza kana yaumi shaumi ahadikum, apabila di antara kalian lagi puasa, fala yarfus, ya, fala yafsuq wala yajhal. Jangan berkata yang tidak baik, jangan berbuat hal-hal yang bodoh, jangan berbuat hal yang sia-sia. Ya, fa in sabahu ahad aw qatala ahad falyaqul inni imra'in sha'im. Kalau diajak berkelahi, ucapkan inni sha'im, inni sha'im. Saya lagi puasa, saya lagi puasa. Ya, luar biasa. Ini termasuk pengobatan tertua dalam sejarah manusia, yaitu puasa. Pengobatan yang tertua dari sisi kesehatan loh, belum dari sisi ibadah yang lainnya, Bapak Ibu. Puasa luar biasa. Ini manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Kita ini berpuasa, Allah nggak butuh puasa kita, nggak butuh. Ya, kita puasa nggak puasa, Allah nggak butuh dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi puasa sangat manfaat untuk kita. Kita yang butuh puasa, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda nggak puasa, nanti banyak penyakit seperti itu. Dari sisi kesehatan, ya, kita butuh puasa, dan juga supaya kita ini menjadi orang yang bertakwa, ya, supaya kita bisa masuk surga dengan puasa itu, Bapak Ibu. Kita ini hamba-hamba Allah yang banyak dosa, yang mengikuti hawa nafsu hampir tiap hari, banyak dosa, udah umurnya pendek, banyak dosa lagi, kan begitu. Makanya dengan puasa Ramadan kita bisa diampuni dosa, dibebaskan dari api neraka, dan masuk surga, Bapak Ibu. Tidakkah ini luar biasa? Ya kan? Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang berpuasa. Buktinya janji Allah kepada orang yang bertakwa itu surga. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi orang yang berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, ya, orang yang bertakwa nanti dimasukkan ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan kebun-kebun yang indah dan mata air yang jernih.
Ya, mereka mengambil apa yang Allah berikan ya kepada mereka di surga, menikmati apa saja. Kenapa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena sebelumnya waktu di dunia mereka orang-orang yang berbuat apa? Baik. Hadirin sekalian. Ya, jadi itulah Bapak Ibu pola ya puasa Nabi, jaga lisan, ya jangan suka marah, sabar, disuruh sabar, mudah memaafkan Bapak Ibu. Karena memang Ramadan ini madrasatul akhlak, madrasah akhlak. Mau gini enggak boleh, mau ini enggak boleh. Ngomong suruh mencegah. Berarti apa? Madrasah akhlak. Keluar Ramadan akhlaknya indah, Bapak Ibu. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Silahkan yang mau sholat isyraq supaya saya tidak banyak mengganggu. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita semuanya dibebaskan dari api neraka dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.